Halo, welcome home semua. Selamat datang dalam CG kita minggu ini. Selamat datang dalam Discipleship Series bulan ini. Dan aku hari ini mau berbicara satu tema, tapi sebelumnya aku menyambut kita semua welcome home, selamat datang. Warm greetings and welcome dari our senior pastor, Pendeta Teddy, dan juga all the leadership team. Kami menyambut kita semua datang dalam CG hari ini. Aku percaya hari ini Tuhan mau berbicara, dan aku percaya lewat satu discussion singkat hari ini kita akan sama-sama mengerti dan mengalami isi hati Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita angkat tangan kita dimanapun kita berada, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami datang, Bapa, kami hari ini datang, kami gak mau hanya CG seperti biasa Tuhan, tapi kami hari ini mau mengalami Engkau lebih lagi. Bapa, Engkau hadir saat ini. Would you open the eyes of our heart, Father? Would you open, maukah Engkau buka mata rohani kami, supaya kami boleh merasakan hari ini kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap hati yang haus dan lapar, untuk setiap tangan yang terangkat Tuhan, biar Engkau yang penuhi setiap kebutuhan mereka, biar Engkau yang menjadi jawaban atas semua doa-doa mereka, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, well, kita akan belajar hari ini about satu topik. Jadi simple, topiknya ini berbicara tentang stay. Mungkin multimedia bisa tampilkan stay, ada di bawah aku ini. Kita akan berbicara tentang stay. Tadi kita udah lihat intro dari videonya, dan aku mendapat satu kata ini stay beberapa hari yang lalu waktu aku merenungkan firman Tuhan. Dan aku merasa kata stay ini merupakan kata yang sangat powerful. Mari sama-sama aku mengundang kita baca dari Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 9. Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 9. Aku berharap mungkin bisa ditampilkan di layar sambil kita membuka. Aku encourage kita juga buka Alkitab kita ya, kita boleh sama-sama catat firman Tuhan hari ini. Aku percaya CG pun bisa powerful. Matius 13 ayat 1 sampai 9, apakah sudah? Oke, Matius 13 ayat 1 sampai 9 aku akan bacakan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan. Kepada mereka katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi ayat yang ke-6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Aku mau kita sama-sama mendalami cerita ini. Yesus saat itu dia mengajar, memberikan satu perumpamaan kepada orang-orang Israel, bagaimana mereka berbicara tentang satu perumpamaan tentang seorang penabur. Dan mari kita sama-sama buka juga lagi dari firman Tuhan. Jadi tuh waktu Tuhan Yesus, waktu dia tanya tentang hal ini, dia jelaskan tentang ini satu perumpamaan. Murid-muridnya itu bertanya, maksudnya ini apa ya Tuhan? Dan ini dilanjutkan pada ayat yang ke-18 sampai 23. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Aku akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu.
itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. So, aku percaya hari ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Aku mau sama-sama kita renungkan firman ini. Kalau tadi kita udah baca, kita ngomong tentang stay. Apa itu stay? Jadi ada empat tipikal tanah yang Tuhan berikan perumpamaan itu. Kita lihat poin yang pertama, itu ada di pinggir jalan. Kalau kita lihat poin pertama ini ada di pinggir jalan. Apa itu pinggir jalan? Ketika kita melihat di pinggir jalan, itu adalah satu apa ya? Jadi Tuhan Yesus ini berbicara bukan hanya sekedar perumpamaan saja, tapi Tuhan ini berbicara tentang bagaimana tanah hati kita. Ini melambangkan tanah hati kita. Tanah itu melambangkan hati kita, dan penabur ini adalah Tuhan sendiri yang menaburkan firman dalam kehidupan kita. Dan yang pertama ini di pinggir jalan. Aku mau highlight pinggir jalan ini berarti adalah wrong attitude atau wrong position of heart. Jadi aku mau tanya sama kita, how is our posture? Bagaimana posture kita ketika firman Tuhan itu dibagikan? Bagaimana posture kita ketika kebenaran itu disampaikan? Ketika pinggir jalan ini berarti adalah wrong position, atau di mana seharusnya tanah ini tuh subur, kita salah menabur, atau kita salah, wadahnya itu salah. Kita untuk hal-hal yang baik kita menutup hati dan menutup hati dan pikiran kita. Untuk hal-hal yang buruk malah kita masukkan dalam hati kita. Jadi ini yang namanya wrong position atau wrong position. Jadi hati yang nggak sesuai atau yang tidak tepat. Jadi kalau kita lihat di pasal 13 ini teman-teman dan semua, mari kita buka pasal 13. Yang pertama ini, pada waktu ia menabur, ayat yang keempat, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi apa itu artinya? Artinya ketika kita memposisikan hati kita salah di hadapan Tuhan, how's our posture today? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan kebenaran, bagaimanakah postur kita? Apakah kita menerima ataukah tidak? Ketika kita tidak menerima, burung itu melambangkan si jahat yang selalu mencuri dalam kehidupan kita. Dia mencuri sukacita. Tuhan itu selalu dia menaburkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, pengendalian diri. Tapi apakah kita mau sambut itu dengan posture atau position atau attitude kita yang baik? Ketika kita lihat ini, kita bisa lihat pinggir jalan itu artinya adalah tanah yang tidak bertuan. Kalau kita seorang petani, kita punya tanah. Tanah itu pasti bertuan atau milik kita mungkin, atau milik orang kita kerja di tempat kita menabur itu. Tapi ketika kita lihat pinggir jalan ini artinya tanah yang tidak bertuan. Hati yang dipimpin sama Roh Kudus itu gak mungkin menolak kebenaran. Jadi ketika kita tidak bertuan, artinya ketika kita kehilangan arah seringkali. Kita seringkali memiliki posisi hati yang salah, teman-teman. Jadi itulah kenapa kita datang ke gereja, tapi kita tidak mengalami perubahan hidup. Kita datang ke CG, tapi tidak mengalami perubahan hidup. Itu karena kita memposisikan diri kita atau hati kita seperti di pinggir jalan. Atau kita tidak membiarkan firman Tuhan itu tumbuh di tanah yang baik dalam hati kita, atau kita tidak menerima dengan segenap hati kita. Jadi kalau di sini poin yang pertama di pinggir jalan ini berarti adalah wrong attitude, di mana Tuhan Yesus bilang ketika firman itu dibagikan, ketika berkat-berkat itu, ini nggak berbicara tentang hanya hari Minggu atau CG kita dengar sharing, dengar firman Tuhan, tapi setiap hari in our daily walk with Jesus. Setiap hari perjalanan kita dengan Tuhan, apakah kita adalah tanah yang selalu memposisikan diri kita pinggir jalan, atau kayak ya sekedar lewat aja lah. Asal aku udah memenuhi kebutuhanku sebagai orang Kristen, udah datang ke gereja, datang CG, just doing things untuk kayak udah karena aku Kristen ya udah aku datang ke gereja. Akhirnya kita memposisikan diri kita seperti tanah yang di pinggir jalan. Artinya kita nggak memposisikan diri kita untuk menerima sesuatu dari Tuhan.
Seringkali orang Kristen kenapa nggak dapat apa-apa, itu bukan karena Tuhan yang nggak generous, tapi karena kita seringkali mempunyai posisi kita udah menolak apa yang Tuhan punya. Kita sudah menolak apa yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita, padahal itu semua pemberian yang baik itu datang dari Bapa yang di surga. Poin yang kedua, tanah yang berbatu. Kita lihat di ayat yang ke-9, ayat 20 ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi yang kedua ini adalah tanah yang berbatu. Highlight aku waktu aku baca ini, Tuhan kasih satu highlight, yaitu hati yang tidak dibersihkan setiap hari, hati yang tidak diperbaharui. Seharusnya setiap hari kita harus diperbaharui oleh firman-Nya. Setiap hari harusnya hati kita dan kehidupan kita itu diperbaharui dalam hadirat-Nya. Jadi ketika kita punya kehidupan yang tidak diperbaharui dengan Tuhan, atau kekristenan kita ini seasonal atau weekly Christianity, atau kekristenan yang weekly atau yang hanya setiap minggu, ketika ada event kita baru membersihkan hati kita, ketika ada event kita baru drawing near to our Father. Ketika ada event baru kita datang kepada Tuhan. Ketika hari-hari biasa kita tidak pernah connect dan membersihkan hati kita, atau yang namanya detox, atau yang namanya kita realign, reposition. Tanah yang berbatu ini berbicara tentang hati yang tidak dibersihkan daily dengan firman Tuhan, hati yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, atau kehidupan yang gak hidup dari firman Tuhan. Dan di sini ketika tanah yang berbatu, di sini dikatakan, nggak usah dibuka ayatnya, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ketika kita setiap minggu dapat firman, yes Lord, this is for me, aku percaya ini ada mukjizat dalam hidupku, tapi kita tidak hidup dalam firman, kita lihat akibatnya apa? Yang ditaburkan tetapi ia tidak berakar, ayat 21, dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Jadi ketika kita sama-sama gak berakar dengan firman Tuhan, kita gak personal, kita harus tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang personal, bukan seasonal. Dia Tuhan yang benar-benar sangat personal atau sangat pribadi dengan kita. Jadi ini adalah orang Kristen yang hidup dari theoretical and knowledge based Christianity, atau kekristenan yang berdasarkan teori dan hanya sekedar pengetahuan. Ketika pencobaan datang, ia tidak tahan uji. Karena apa? Kita nggak pernah berjalan dengan sang firman. Kita nggak pernah berjalan dengan yang namanya kuasa Roh Kudus. Karena kenapa? Karena kita tidak hidup dengan Roh Kudus. Karena kita tidak hidup bersama dengan Bapa, dengan Tuhan. Tidak punya persekutuan yang intim setiap hari. Nggak punya komunikasi, karena hubungan kita adalah komunikasi. Karena kehidupan kekristenan adalah sebuah komunikasi dan perjalanan sama Tuhan. Jadi yang kedua ini tanah yang berbatu. Pertanyaannya, apakah kita di posisi ini setiap hari? Kita tidak diperbaharui dan tanah itu berbatu. Sebenarnya iman itu adalah apa ya? Sebenarnya kehidupan kita sama Tuhan. Tuhan itu bisa menaburkan atau memberikan segala sesuatu yang baik. Kalau kita lihat di sini, Tuhan nggak peduli seasonnya apa, dia selalu berikan yang terbaik. Dia nggak ngomong ini musim menabur atau musim menuai. Tuhan tetap penabur ini all the season. Setiap season itu Tuhan tabur. Tapi permasalahannya ada dari kita, apakah kita mau menerimanya atau tidak. Apakah kita mau surround ourselves dengan batu-batu itu, dengan satu position of defensive yang kayak, ini mah bukan buat gue udah cukup baik lah. Atau kayak kita gak peduli dengan gereja. Aku mau bilang hari ini, maukah kita sama-sama belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus ini? Kalau Tuhan Yesus harus berikan satu perumpamaan, ini berarti sangat penting. Ini perkataan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Yang ketiga adalah semak berduri. Semak berduri ini berbicara, ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi secara kasat mata ini semak berduri, kita lihat ya. Jadi dihimpit oleh semak berduri, sekalipun ada ilalang di antara gandum. Teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat semak berduri, dia tetap bertumbuh. Tapi tahukah kita secara kasat mata orang Kristen ini bertumbuh, sudah berakar. Kalau bertumbuh itu pasti udah berakar. Tapi ketika bertumbuh pada satu titik itu dihimpit oleh semak berduri. Wow, ini interesting loh. Kalau kita lihat
kekristenan ini bisa dibilang tetap bertumbuh, tetap berakar sama Kristus, tetap berakar sama tanah. Tapi kita lihat ketika kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, bisa dibilang bahasa Inggrisnya itu fleshly living atau kehidupan daging, comfort zone, kaya di mata manusia, atau seperti kelihatannya luarnya itu bagus sekali, kelihatannya rohani sekali, kalau ngomong rohani banget. Tapi ketika kita lihat kehidupannya, ketika pencobaan datang, imannya itu akan naik turun, bahkan turun. Bahkan memilih untuk meninggalkan Tuhan. Karena kenapa? Karena apa yang dibangun itu semua kasat mata. Jadi ketika kita lihat tipikal tanah apakah kita hari ini? Apakah kita yang di tempat yang berbatu-batu, atau kita di pinggir jalan, atau kita di semak berduri, ataukah kita di tanah yang subur nanti di poin selanjutnya. Dan aku mau bilang di sini semak berduri ini tuh dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi aku mau katakan stay in His word. Tetaplah kita tinggal dalam firman Tuhan. Stay tadi di intronya ada stay in the community atau dalam komunitas, in the church, in the house of God. Apakah kita mau ditanam di tanah yang baik di dalam rumah Tuhan? Jadi ketika kita semak berduri ini bisa berbicara tentang wrong community and surroundings. Aku nggak bilang gereja kita yang paling bagus, aku nggak bilang komunitas kita yang paling bagus, tapi at least kalian tahu ada firman hari ini berkata, ketika kita menaburkan itu, Tuhan menaburkan itu pada semak berduri, ketika dia tumbuh itu dihimpit, dan kekhawatiran dan kekayaan dunia itu menghimpit dan seperti memotong dia, seperti mencegahnya untuk lebih bertumbuh. Jadi maukah kita cek dan recheck hari ini, siapakah inner circle kita? Siapakah orang-orang yang kita biarkan punya influence berbicara dalam kehidupan kita? Apakah dia orang yang hidup dalam firman Tuhan? Siapakah yang kita who is the person that you are accountable to hari ini? Siapakah orang yang kalian biasa curhat atau apapun? Apakah teman kalian yang speak life atau speak death? Itu tergantung kita. Tanah yang berbatu-batu, semak yang berduri ini adalah pilihan dan keputusan kita setiap hari. Kita mau surround hati kita dengan orang-orang seperti apa? Kita mau surround hati kita dengan environment yang seperti apa? Atau seperti komunitas yang seperti apa? Jadi ketika kita lihat semak berduri ini, ketika kita lihat secara kasat mata itu bertumbuh, tapi akhirnya pada satu hari ketika pencobaan tiba, dia akan sulit untuk bertumbuh. Karena kenapa? Kita nggak dikelilingi dengan orang-orang yang cinta akan Tuhan. Kita nggak dikelilingi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, tadi tentang semak berduri, ada satu kata yang Tuhan kasih dalam waktu aku baca ya, menghimpit. Benih ini gak bisa tumbuh karena ada pride, ada satu familiaritas di dalam hadirat Tuhan, ada fear of man, ada our defenses, atau ada pembelaan-pembelaan kita yang kita bilang kayak, gak apa-apa lah seperti ini. Ketika kita gak biarkan Roh Kudus masuk dalam hati kita, kekristenan kita akan stuck hari-hari ini. Ketika kita gak biarkan, would you stay today? Maukah engkau tetap di tanah yang baik? Stay ini bukan kata suruh menyerah, tapi ini adalah satu kata kerja untuk mempertahankan. Stay, I will stay here. Ketika seorang pejuang menjaga tanah airnya, dia akan bilang I will stay here, sampai aku akan tinggal di sini, aku akan stay sampai titik darah penghabisan. Maukah kita seperti itu dalam hadirat Tuhan? Maukah kita bilang kayak, Tuhan sampai kapan aku akan hidup dan hidup dalam kebenaran. I will stay with you, I will walk with you. Aku akan berjalan bersamamu all the days of my life. Aku mau berjalan bersamamu seumur hidupku. Aku mau tetap setia Tuhan. Dimana dunia gak setia, aku mau konsisten mengejar Engkau. Aku mau tetap konsisten baca firman Tuhan. Ini komitmenku Tuhan. Dan kita lihat di ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kalau kita lihat, tanah yang subur itu mendengar dan menerima. Itu adalah tanaman itu bibit itu harus masuk pada kedalaman tertentu, kelembapan tertentu, dan ketika
dia masuk ke tanah yang benar, tanah yang subur, dia akan menjadi tanaman yang indah, menjadi tanaman yang subur, yang berbuah. Jadi ini berbicara tentang our posture, berbicara tentang our positioning, the position of our heart. Apakah hari ini kita punya posisi yang mau menerima firman Tuhan? Apakah kita punya posisi yang benar-benar bilang, Tuhan, aku buka hatiku untuk Engkau. Jadi inilah satu kata yang kita pelajari hari ini, stay. Mau kita stay faithful? Bukankah Yohanes 15 katakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah pengusahanya. Barang siapa yang tidak ada dalam aku, ya nggak bisa berbuah. Jadi aku mau katakan seperti ini, maukah kita hari ini memutuskan untuk I will stay in the house of the Lord, I will be planted in the house of the Lord. Aku mau tertanam, aku mau tetap in every season. Aku gak mau seasonal Tuhan, bukan karena Jesus Conference, bukan karena Christmas celebration, bukan karena ada pesta siapa yang datang Tuhan. But I wanna commit myself, I wanna plant myself here in your house, in your home, di rumahmu Tuhan, in your house, in the house of the Lord. Dan ketika kita bilang seperti itu, aku mau katakan seperti ini, stay. Ini adalah kata yang aku dapati di kehidupan Nuh. Tahukah kita Nuh membangun Bahtera itu bukan 120 hari, bukan 12 bulan, bukan 12 tahun, tapi 120 tahun Nuh membangun Bahtera diligently, secara diligent, secara intentional. Maukah kita hari ini, baik atau buruk, keadaan kita mau bilang, Tuhan, aku mau tetap tinggal dalam rumahmu, aku mau tetap setia Tuhan, aku mau tetap diproses sama Engkau di rumah ini. Dan ini satu tipuan dari si jahat. Ini satu tipuan. Ketika generasi kita mulai berpikir, aku mau bangun karir hari-hari ini, aku mau bangun sekolahku, aku mau bangun achievement nanti untuk dunia kuliah, dunia kerja. Tapi tahukah kita, di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ini kata firman Tuhan, Yohanes 15 katakan. Dan di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi apapun yang kalian lihat di luar Tuhan, kalian lihat fruitful. Akhirnya ada semak berduri teman kalian, atau saudara kalian, atau siapapun, public figure yang kalian lihat, dia di luar Tuhan kok bisa berhasil. Someday ketika pencobaan datang, ketika segala sesuatu datang, kekhawatiran dunia, nggak sedikit anak muda yang mereka udah sukses, mereka bunuh diri. Karena kenapa? Mereka udah achieve semuanya, mereka udah dapatkan semuanya, tapi yang mereka dapatkan adalah nihil. Ketika mereka dapat semuanya, oh cuma begini doang ya, hidupku ternyata kosong, sama aja sampah. Ketika kita, untuk apa kata Tuhan Yesus, memperoleh segalanya tapi kehilangan nyawanya hari ini, itu berbicara apa? Bukan berbicara tentang surga dan neraka, tapi berbicara tentang stay, tentang bagaimana living your best life. Bagaimana kalian bukan hanya menjadi orang Kristen yang oh ya sudah aku bakal jadi orang yang gimana ya, ikut Tuhan oke lah, tapi aku harus fokus juga sama kerjaan. Betul. Ketika kita lakukan itu, ketika kita mulai menyadari oh kayaknya Tuhan udah bukan segalanya dalam kehidupanku, kayaknya tanpa Tuhan juga oke lah, ada pikiran-pikiran kompromi seperti itu, maka kata Tuhan apa? Di luar aku kamu gak dapat berbuah. Ketika aku katakan seperti ini, I wanna tell you this, kalian bisa dapat segalanya, tapi someday kalian akan kehilangan segalanya. Karena kenapa? Untuk apa kita dapat semuanya, tapi kita kehilangan nyawa kita hari ini. Kita punya semuanya, tapi kita gak living our best life. Apakah yang terbaik dalam hidup ini? Yaitu bisa berjalan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Ada yang dipanggil di marketplace, ada yang dipanggil di kedokteran, ada yang instansi rumah sakit, ada yang dihukum, ada yang di bisnis, ada yang di politik, dimanapun kita dipanggil nanti. Aku percaya ketika kita bertumbuh, tertanam di rumah Allah, tertanam di dalam komunitas yang benar, tertanam dalam firman Tuhan, tiga soil itu yang kita, tiga lapisan tanah yang kita biarkan untuk pegang erat-erat fondasi kita, firman Tuhan, gereja Tuhan, dan komunitas, keluarga dan komunitas, kita akan menjadi tanaman yang solid. Nanti sampai someday kita bisa lihat pohon di mana kita, atau kehidupan kita itu akan banyak burung-burung yang seperti kata Kidung Agung, ada burung-burung yang hinggap, ada tanaman-tanaman yang bisa ngambil air dari tanaman itu, ada satu manusia pun bisa berteduh. Itu artinya apa? Kehidupan kita begitu fruitful, jadi berkat buat banyak orang. Jadi aku rindu hari ini kita bisa living our best life. Mungkin kita akan masuk pada discussion hari ini. So thank you for partnering with the Holy Spirit. Selamat berdiskusi, dan aku percaya Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Welcome home.